Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ibadati wa ta'ati fi kulli waqtin wa sa'ah wa nahana 'anil dzunubi wal munkarati wal ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamati kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna masalas sholati fiddin kama salir roksi fil jasad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kembali pada kesempatan malam hari ini kita dapat sama-sama hadir, dapat berkumpul, bermuajahah dan bersilaturahim dalam rangka mengikuti kegiatan rutinitas pengajian kita. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya pada kesempatan malam hari ini akan selalu mendapatkan bimbingan rahmat, hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan iring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tak lupa kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'atnya, dan pula kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rekan-rekan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa mengawali dari pertemuan pengajian kita malam hari ini, mari kita bacakan hadiatul Fatihah yang mislah sawabnya mudah-mudahan Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya ditambah-tambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan dan Allah terangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan dijauhkan daripada hufrah min hufari niran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari saja kita awali dengan membacakan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa
Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah terti jami ikhwani minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wal qarabati rasulillahi wat tabi'in wat tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila khulafaur rasyidin sayyidina Abi Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa ala Hasan wa Husain wa Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa an baqiyati jami sahabati Rasulillahi ajmain syai'un ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami malaikatil muqarrabin wal karabiyyin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya wa ajalul asbiya sayyidina Syekh Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu azizan al-Fatihah. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwah jami' amwati minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha yaminiha wa shimaliha barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa nakhussu khususan. Sebutkan arwah kubur masing-masing. Allahumma qil lahum dzunubahum wa kafir anhum sayyi'atihim sahalallahu lahum tariqan ila jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فدرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا أم دنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فدرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين. Alhamdulillah untuk pembacaan hadiatul Fatihah dan surah yang lainnya telah sama-sama kita bacakan. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada seluruh arwah ahli kubur kita sekalian, dan termasuk kita yang membacakan mudah-mudahan akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rekan jamaah, karyawan dari Land Logistik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan pengajian kita malam hari ini, kita lanjutkan pelajaran fikih masih dalam menjelaskan tentang rukun-rukun sholat yang jumlahnya di dalam kitab Safinatun Najah ada 17 rukun. Dari 17 ada 3 dan kemudian masuk nomor keempat. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, kemudian yang ketiganya adalah berdiri dalam sholat fardu bagi orang yang mampu untuk berdiri, dan yang keempatnya adalah qiraatul fatihati, yang artinya adalah membaca suratul Fatihah.
menggarisbawahi dalam masalah rukun sholat yang keempat, yakni adalah qiraatul Fatihah, yang artinya adalah membaca suratul Fatihah. Maka dijelaskan oleh ulama aihibdon al-talqinan al-nadron, membaca suratul Fatihah di dalam sholat, baik itu dengan cara dihafal atau dengan cara ditalqin. Ditalqin itu dituntun. Jadi ada yang nuntun. Umpama model seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, yang dimana si mu'alaf ini belum hafal dari suratul Fatihah, dan kemudian ada kita yang membimbing, yang mengajarkan dia untuk melakukan sholat. Karena membaca Fatihah adalah merupakan rukun di dalam sholat, yang mau tidak mau, sah dan tidaknya sholat tersebut salah satunya adalah mesti qiraatul Fatihah, yang artinya adalah membaca suratul Fatihah. Nah, maka si mu'alaf ini kita bimbing, kita ajarin. Kita yang gak sholat nih, kemudian kita baca umpamanya di sampingnya Bismillahirrahmanirrahim. Kata mu'alaf yang lagi sholat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ajarin Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, si mu'alaf ikutin Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai 8 waladhdallin. Nah, itu ditalqin boleh ditalqin. Yang ketiga al-nadron, atau dengan cara dilihat. Umpama hafal belum tapi baca, baik itu di Latin ataupun di dalam tulisan Arab, jadi dia bisa. Nah, maka ketika dia hafal belum itu Fatihah, dan kemudian dengan cara tadi ditalqin atau dibimbing juga sama, dia umpamanya enggak. Nah, kemudian dia baca, disediakan tulisan di hadapan orang tersebut, baik tulisan merupakan tulisan selain daripada kalimat-kalimat Arabnya, dengan cara umpamanya memakai kalimat-kalimat Arab yang ditulis dengan bahasa-bahasa kita. Nah, maka boleh baik itu dengan bahasa Arabnya atau selain daripada bahasa Arabnya. Ditulis itu pakai Latin, dia baca tuh Pak. Lagi sholat dia baca. Nah, itu sah tetap sholat. Makanya Bapak lihat, zaman sekarang kan banyak orang yang baca surah, salah satunya surah. Kalau Fatihah sih insya Allah, masa iya kita nggak hafal, kecuali mungkin umpamanya maaf kalau model kayak mu'alaf kan lain urusan. Nah, kalau kita mau bicara kita suratul Fatihah, insya Allah di luar kepala, ya, di luar kepala insya Allah. Nah, cuma yang terjadi hari ini, imam yang kadang dia baca surah yang lumayan panjang, ngambil dari pertengahan ayat, ngambil dari ayat berapa sampai ke ayat berapa. Nah, sebagiannya mereka itu bukan hafal, tapi ternyata dengan cara nadron, artinya dibaca. Ada Al-Quran di depan yang gede disediain, gitu ya, yang pakai tiang biasanya tuh, sehingga itu si imam bisa melihat dalam keadaan berdiri. Imam berdiri, nah di depan agak samping dikit, kemudian disediakan Al-Quran yang gede, sehingga pas dia baca surah ternyata bukan dengan cara hifdon, artinya bukan hafal, bukan dengan cara talqin atau dibimbing, tapi ternyata dengan cara dia membaca itu Al-Quran. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah tetap, sekalipun bukan surah tadi, Fatihah pun boleh dengan cara itu. Nah, kemudian lagi watajibu fi kulli rak'atin sawa'us salatu sirriyah awil jahriyah wa sawa'ul imam wal ma'mum wal munfarid li khabaris sahihin la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dijelaskan oleh ulama, wajib membaca suratul Fatihah dalam setiap rakaat di dalam sholat.
baik itu bagi imam ataupun bagi makmum, baik itu dalam sholat yang fardu ataupun dalam sholat yang sunnah. Siapapun orang yang sudah masuk di dalam konteks sholat, maka diwajibkan bagi orang tersebut, laki perempuan, sholat fardu ataupun sholat sunnah, mau rakaat pertama, mau rakaat kedua, mau jadi imam ataupun jadi makmum, bahkan dalam keadaan kita munfarid, itu hukumnya wajib qiraatul Fatihah. Artinya wajib membaca suratul Fatihah. Kecuali lewat model makmum masbuk. Tahu masbuk kan? Hah? Gitu. Masbuk itu artinya makmum yang ketinggalan. Jadi nggak ngikutin imam dari awal. Imam model kayak kita tadi itu dari awal tuh, dari qomat kita emang udah ada di sini. Imam takbiratul ihram kita udah ngikutin takbiratul ihram. Nah, makmum masbuk itu adalah makmum yang ketinggalan. Nah, si masbuk wajib nggak baca Fatihah? Tetap wajib. Tetap wajib. Cuman ada cumannya. Itu Fatihah dibaca sesuai dengan ukuran di mana dia bisa menyusul imam atau tidak. Umpama saya udah baca surah nih, Pak Iwan udah baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Nah, Pak Iwan baru masuk tuh. Sholli pada maghrib salah rakaat mustaqbil qiblati ma'muman ilaika Allahu akbar. Sementara kan saya tinggal dikit lagi tuh. Dikit lagi mau selesai surah. Fatihah udah kelar. Fatihah udah selesai, jauh kemana? Pak Iwan baru nyampe. Maka Pak Iwan jangan pakai baca doa iftitah, jangan. Allahu akbar, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya udah ruku. Nah, asa yang penting kekejar tumaninah dalam ruku. Kalau masih bisa berusaha, enggak ketinggalan tumaninah di dalam ruku, Fatihah kelarin. Cuma kalau ternyata enggak bisa kelar, maka Fatihahnya makmum yang masbuk itu ditanggung jawab sama imam di saat dia nggak bisa menyelesaikan bacaan Fatihah. Sehingga contoh kayak gambaran, imam nih udah selesai baca surah hampir terakhir. Kata imam, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, udah baca di situ tuh. Lam yalid wa lam yulad. Kita baru nyampe. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita udah nyampe nih. Masuklah kita ke masjid, masuklah kita ke mushola, masuklah kita ke tempat di mana berjamaah itu didirikan. Maka ketika imam masih dalam keadaan ruku, maka Pak Iwan yang baru nyampe langsung takbiratul ihram, langsung kemudian ucapin Allahu Akbar. Kalau masih kebagian ruku di dalam sholat itu, berarti Pak Iwan udah kebagian satu rakaat, udah dapat satu rakaat. Bagaimana Fatihah kita? Cukup baca bismillahnya doang. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, nggak baca Fatihah ayat per ayat, cuma baca bismillah doang. Ayat kedua enggak, alhamdulillah, berikutnya. Dan kita langsung umpamanya ngejar imam dalam keadaan ruku. Maka bagaimana? Fatihah kita ditanggung jawab sama imam. Itu bagi makmum yang masbuk. Lain hal kayak begini. Lain hal Pak, kayak begini nih. Makmum nih ikutin dari awal imam baca Fatihah, dia udah ada. Bahkan dari awal. Cuma nggak tahu dia ngelamun kali lagi sholat. Imam selesai baca Fatihah, kemudian imam baca surah. Kan mestinya kita nyusul baca Fatihah. Ini dia apa nih ngelamun? Nah, tahu pikirannya lagi mikirin apa? Ingat-ingat imam udah selesai, udah mau selesai. Itu wajib mengusahakan Fatihah tetap dibaca sampai kelar. Nah, wajib tuh, wajib dibaca. Karena kenapa? Itu bukan makmum masbuk, tapi karena keteledoran dia di waktu sholat. Itu wajib dikelarin tuh, wajib dikelarin. Asal yang penting kita jangan sampai ketinggalan
ruku tumaninah dalam ruku. Walaupun cuma kebagian sedikit doang itu tumaninah dalam rukunya, tetap kita nggak termasuk ketinggalan. Nah, bahkan kalau cuma satu daripada rukun ketinggalan karena kita ngelarin daripada Fatihah, maka tetap berjamaah kita masih dihitung sah. Kalau misalnya makmumnya tadi melek, ya kan kita lagi sholat kadang-kadang begitu Pak. Ya lagi sholat kadang-kadang pikiran kemana-mana kan. Kenapa tadi mah udah lagi konsentrasi kita sholat? Kenapa giliran imam selesai? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngapa pikiran kita jadi melayang kemana-mana? Mikirin ntar pulang jam berapa dah? Mikirin ntar madang pakai apaan? Mikirin ntar bini minta duit apa kagak? Mikirin anak bayaran udah berapa bulan? Apa ada pikiran tuh? Ya, numpuk ke dalam pikiran kita sehingga kita lagi sholat hilang tuh konsentrasi kita bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Fatihah yang mestinya kita baca kita lupa. Ingat-ingat umpama imam pas mau ruku kita baru ingat tuh bahwa kita belum baca Fatihah. Itu tidak bisa ditabel Fatihah kita oleh imam karena kita teledor. Beda dengan yang tadi makmum yang masuk. Apa? Berikutnya, jadi dalam sholat itu mau sholat sunnah, mau sholat fardu, mau jadi imam, mau jadi makmum, mau sholat sendirian, wajib baca Fatihah. Wajib betul. Karena kenapa? Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Apa yang dimaksud? Adalah suratul Fatihah. Jika orang membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Atau dalam hadis yang lain dari Imam Abu Hurairah, dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qala man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Quran. Barang siapa orang yang sholat yang tidak membaca di dalam sholat tersebut adalah ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, fahiya khodajun, maka sholat tersebut adalah cacat. Apa Rasul bilang 3 kali, salah khodajun, cacat itu sholatnya. Maka bagaimana? Ntar tambahin Pak. Kalau kita ngelamun nggak kelar Fatihah kita karena kita tadi lalai, ya, atau total membaca Fatihah. Nah, diri mah kita diri, cuma hati kemana-mana, nggak baca Fatihah. Imam ruku kita ikutin ruku, tapi kita nggak baca Fatihah. Maka nanti selesai imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo kita lagi. Ditanya sama Pak Munawar, Iwan, apa tadi sholat pakai ditambahin? Kan Ustaz udah selesai tadi, Assalamualaikum. Pak Iwan kok diri lagi? Kata Pak Iwan, saya lupa tadi mau baca Fatihah. Gitu. Nah itu aja gitu. Ditambahin lagi Pak Iwan. Karena kenapa? Lupa enggak baca Fatihah. Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang nggak bisa baca Fatihah? Boleh nggak diganti dengan yang lain? Maka jawabannya boleh, dengan surah lain yang ukurannya sama dengan suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah berapa ayat? Berapa? 7 ayat. Jadi itu juga kalah. Ngalah. Bagaimana? Mau pernah nggak tahu tadi? Nggak tahu ya. Kenapa kan belum tahu? Lupa. 7 ayat. Di ayat menurut pada Imam Syafi'i ya. Kalau menurut pada Imam Malik tetap 7, tapi Bismillah nggak ada. Kalau menurut pada Imam Syafi'i termasuknya Bismillah. Jadi ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kedua Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menurut mazhab Syafi'i 7 ayat dengan bismillah. Tapi kalau menurut mazhab Imam Malik
Menurut mazhab Imam Malik tetap Fatihah 7 ayat. Tapi bismillah bukan ayat Fatihah. Kata beliau nih, kata beliau. Terus 7 ayatnya dari mana Ustaz? Ayat terakhir itu yang pasiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu satu ayat itu. Kesananya beda ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi 7 tetap. Kalau menurut mazhab Imam Malik, bismillah bukan termasuk ayat Fatihah. Nah, bagaimana ada orang sholat tapi suratul Fatihah belum hafal? Nggak ada ide buat baca? Nggak ada ide buat ditalkin kayak pada tadi? Enggak. Nah, intinya dia nggak bisa. Mau dibimbing emang kupingnya budak. Disuruh baca juga umpamanya nggak bisa ngeliat atau lain sebagainya. Intinya mah nggak bisa baca Fatihah, hafal nggak hafal. Nah maka bagaimana buat orang yang nggak hafal Fatihah, kemudian mau dibimbing emang umpamanya rada nggak dengar susah, mau suruh baca emang belum bisa baca, mau bahasa Arabnya apalagi, mau pakai Latin juga sama nggak bisa baca, buta tuh orang nggak bisa, tapi tetap dia pengen sholat. Maka bagaimana? Kalau dia bisa surah yang lain yang ada ukurannya sesuai Fatihah 7 ayat, maka boleh. Mau satu surah ngambil 7 ayat atau mau ngambil pala-palanya doang, yang penting 7 ayat. Contoh, yang ngambil palanya doang, ambil palanya doang. Apa? Alhaakumut takatsur wal asri wailul likulli humazatil lumajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil liila fi quraisyin. Itu ngambil pala-palanya doang tuh. Sampai nyampe 7 tuh. Qul ya ayyuhal kafirun tabat yada abila biwatab upama. Boleh nggak begitu? Boleh. Atau ngambil satu surah 7 ayat. Baik memang sesuai ada 7 ayat atau ditambah dengan surah yang lain. Intinya yang penting 7 ayat. Kalau bagi orang yang nggak bisa Fatihah, yang nggak bisa Fatihah boleh. Ya. Kemudian Ustaz, boro-boro surah yang lain Fatihah, ada yang Fatihah yang umum orang bisa, dia nggak bisa. Apalagi surah yang lain. Maka bagaimana? Boleh diganti dengan kalimat dzikir. 7 kalimat dzikir. Oh, kurang bagaimana? Ya Allah Rahman Rahim. Saking wajibnya kita sholat dan saking wajibnya kita baca Fatihah, boleh diganti. Nah, di sini dijelaskan ini. Nah, contoh seperti baca apa? Di antaranya Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. 7. Kalau ada orang nggak bisa juga, nggak bisa juga itu. Baca itu Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Boleh. Kalau orang nggak bisa baca Fatihah. Ustaz, baca Fatihah nggak bisa. Ada lagi. Fatihah nggak bisa. Surah yang lain 7 ayat juga nggak bisa. Zikir juga emang nggak bisa juga. Lu belum amat jadi orang. Kata kita kan begitu ya. Mesti orang Betawi lu belum jadi orang. Ya kan nggak menutup kemungkinan Pak. Kalau fikih itu dunia sifatnya sesuatu yang hari ini terjadi, tapi mungkin suatu saat itu terjadi. Tapi perlu dijawab, mesti ada buah dari hukum. Maka bagaimana? Maka dijelaskan oleh ulama. Kalau Fatihah nggak bisa, kemudian surah yang lain nggak bisa mengganti Fatihah, kalimat dzikir juga nggak ada yang bisa, maka bagaimana? Diem baik udah, menang seukuran membaca Fatihah. Ini udah. Kita lihat ujungnya. Amin, amin doa. Bagi orang yang bodoh, tapi bagi orang yang bodoh, ya kan nggak menutup kemungkinan yang saya bilang itu tadi. Umpama ada orang tadinya bukan Islam masuk Islam, buta
buta, benar-benar buta. Kalau sekarang kan maaf ya, banyak orang muslim yang kadang-kadang sehariannya kalimat zikir dia tahu astagfirullahaladzim, assalamualaikum, subhanallah, la ilaha illallah bisa. Nah, tapi kalau yang buta, benar-benar buta bagaimana? Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Kalimat-kalimat kayak begitu nggak tahu, kalimat zikir yang mana pun dia nggak tahu. Maka dengan sifat rahmaniyahnya dan rohimiyahnya Allah sayang sama kita, tetap kita wajib mendirikan itu sholat. Walaupun Fatihahnya nggak bisa, maka diganti tadi dengan 7 ayat yang lain. Kalau 7 ayat yang lain nggak bisa, ambil pala-palanya doang, walaupun cuma yang pendek. Yang pendek. Contoh kayak model begini umpamanya Yasin, Alif Lam Mim, Toha, Nun, Alif Lam Mim, Ro, gitu ya. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Alif Lam Mim, Shad. Boleh? Alif Fatah. Ini kan beda-beda. Iya benar banget. Gitu ya. Bagaimana kalau yang pala-palanya doang yang gitu? Boleh. Asal yang penting di situ dilihat kalau dalam Al-Quran satu ayat bukan. Satu ayat bukan. Kalau memang satu ayat nggak jadi masalah. Cuma kalau belum satu ayat berarti bermasalah. Yang penting satu ayat. Gitu ya, satu ayat. Nah sampai 7, hitung sampai 7. Gitu. Walaupun cuma pala-palanya doang. Nah, nggak bisa juga yang tadi 7 ayat surah yang lain nggak bisa, palanya 7 nggak bisa, diganti dengan zikir nggak bisa, maka cukup diem seukuran orang-orang membaca Fatihah. Gitu ya. Nggak usah baca terjemahnya, udah diem udah, diem udah. Kemudian kalau umpamanya ada orang yang kritis besar, hubungannya bagaimana kan tadi? Kalau sholat wajib baca Fatihah. Itu ya, wajib baca Fatihah, wajib bagi orang yang mampu. Nah, lain hal dikecualikan kan? Dikecualikan bagi orang yang tidak mampu. Makanya Islam itu fleksibel, ya, ngasih ajaran sama kita. Kata Allah dalam Al-Quran memang innama yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memberikan ajaran terhadap kita. Allah itu pengen kita itu dalam ibadah terasa ringan mudah, walaupun sangat dipermudah, tapi kadang-kadang orang masih merasa berat luar biasa. Ya kan model ngaji gini ya Pak. Padahal makan ibaratnya daripada kerja mencapai gitu ya. Mondar mandir, tenaga perlu keluar, cuma duduk doang Pak, melototin saya doang. Duduk, habis duduk sholat berjamaah makin pahalanya dapat 27. Sendirian cuma 1 kalau Fatihahnya benar. Ditambah pengajian, pahalanya luar biasa. Lebih gede daripada sholat 1000 rakaat pahalanya. Belum lagi yang lainnya pahalanya. Tambah lagi kita sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah Isya, maka kata Rasulullah pahalanya seperti orang yang sholat setengah malam. Kalian pernah sholat setengah malam? Malam dari jam 6 sampai ketemu jam 6. Ibarat sholat dari jam 6 sampai jam 12 atau dari jam 12 sampai jam 6. Pernah memang? Boro-boro terawih aja pilih-pilih imam. Ya kan Pak? Nah, udah pahalanya gede. Sholat berjamaah maghrib pahalanya tadi gede. Ngaji pahalanya gede. Sholat isya pahalanya gede. Berkahnya kita dapat. Berkahnya insya Allah habis ngaji kita padam. Oh kan? Nah kurang bagaimana sebenarnya Mas? Ini pahala luar biasa. Allah itu luar biasa ngasih bentuk ibadah itu dikejar ringan sama Allah, dibikin ringan. Karena kata Allah innama yuridu bikumul usra wala yuridu bikumul usra. Aku menurunkan ajaran sama kalian biar kalian ini merasa ringan, enjoy. Baca Al-Quran. Kalau surah-surah yang panjang kita nggak bisa, cari yang pendek-pendek. Orang-orang baca Yasin, kita belum bisa Yasin, udah berpuluh. Sampai kecil tuh di bola gitu lah, nggak jadi masalah. Dikir yang lain yang panjang-panjang nggak bisa, udah cukup yang pendek, udah subhanallah saja nggak begini, subhanallah, jangan subhanallah gitu ya. Nah kemudian lagi baca selawat,
yang panjang nggak bisa, selawat nariyah nggak bisa, selawat busro nggak bisa, selawat mujiab nggak bisa. Kita bisa baca selawat yang mana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, udah begitu, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, udah begitu. Allah itu menghendaki kita biar ibadah tetap jalan, kerjaan tetap jalan, usaha tetap jalan, pahala di hadapan Allah kita dapat, kemudian urusan dunia kita kelar. Nah, Allah memberikan keringanan terhadap kita, tidak mempersulit. Makanya Rasul juga bilang sama sahabat, ya kata Rasulullah, kalian jangan suka mempersulit hukum, tapi bikin mudah, biar umat itu menjalaninya ringan, enteng. Nah, kita juga sama dalam ibadah, Pak. Nggak ditutup kita perlu baca surah yang panjang-panjang, nah enteng-enteng aja. Apalagi kalau taraweh 21 rakaat, baca surahnya, rakaat pertama Al-Baqarah setengahnya, rakaat kedua Al-Imran setengah. Assalamualaikum terakhir, tinggal imam doang sama bagian itu doang, Pak. Yang lain pada pingsan semua kan. Besok pada tapok. Udah yang pendek mah udah dari Al-Qur'an ke bawah. Itu juga kan Al-Qur'an ke bawah kita masih milih-milih. Imamnya yang mana kita daftarnya, siapa lihat daftar itu tuh daftar jadwal imam. Ah, imam lama pindah jam sholat. Pindah sholat sama ternyata imamnya dia juga pindah sholat gitu. Nah jadi kita tuh dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi kalau orang nggak bisa baca Fatihah, maka cukup diam orang tersebut seukuran membaca suratul Fatihah. Atau dibaca doa, kalau ada doa apa-apa, diganti doa, baik doa urusan dunia ataupun doa urusan akhirat, kalau misalnya ada sebagai pengganti daripada Fatihah, asal jangan diterjemahkan, nggak bisa. Kalau diterjemahkan nggak bisa. Wala ya kalau jam. Dikira takbir indal haji, alit tabiah payal kalau jamanu, beda dengan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram lafaz Allahu Akbar, bagi orang yang nggak bisa dituntut, nggak bisa hafal, nggak boleh itu diterjemahkan, bagi takbir doang, tapi jangan dibikin keras. Nah, baca takbirnya dibikin keras. Ini saja untuk pelajaran kita malam hari ini. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.